Di Bogor. Ah, cukup kok. Ayo nanti kalau jadi hari Senin tanggal 1. Iya tanggal 1 kok. Kalau nggak salah sih tanggal 1 gue libur. Iya kan libur hari pahlawan. Kagak, gantian. Tapi tanggal merah kan? Gue tanggal merah kan bulan Mei itu kan ada 2 tanggal merah. Nah, jadi karena kan bayar lemburan kan kalau tanggal merah masuk. Iya. Jadi gue yang satunya tuh harus libur biar gue dibayar lemburan juga. Ya udah. Gimana tadi kita ngomongin libur? Oh, berarti kalau tanggal merah libur. Iya, ini nggak ada. Oh, apa ini? Nggak ada, emang kayak gini konsepnya. Kayak gini. Iya. Tapi ini udah kedua kali gue ngonten di sini, di tempat ini. Ya, jadi thank you banget buat Kohito yang udah mewadahi tempatnya buat ngobrol. Kali ini kita ngobrol bareng Kak Sabrina. Jadi kita mau ngobrolin apa ya? Ngobrolin apa ya? Ya basic aja lah ya. Kita cerita-cerita aja lah ya. Cerita-cerita aja. Banyak nyamuk ya. Iya, agak gatel ya. Iya. Lu jangan kegatelan tapi. Iya, enggak, gue nggak gatel. Iya. Terus gimana jadinya selama hidup nih? Selama hidup apa ya? Selama hidup lu gimana gitu, menyenangkan gak? Gue tipikal yang berusaha untuk belajar. Tahu. Kok goyang sih meja? Bentar. Kayaknya masih diganjel. Iya, bentar, kita nggak apa-apa. Kita ganjel dulu. Bentar ya. Udah ya, goyang nggak? Nggak kan? Enggak. Gimana tadi? Ya gue sih pribadi gitu, gue mengartikan kata bahagia itu di dalam setiap kondisi apapun sih. Jadi maksudnya gimana tuh? Mengartikan kata bahagia dalam kondisi apapun gak ada tuh? ya dalam keadaan sedih pasti ada kebahagiaan di dalamnya, senang ada kebahagiaan udah pasti. Iya. Kan? Terus juga marah, kecewa, ya itu pasti ada kebahagiaan kalau menurut gue. Jadi gue ngejalaninnya ya dengan rasa syukur. Gue ngerasanya setiap apa yang terjadi di hidup gue ya harus disyukurin. Gue orang yang kayak nanti juga lewat. Oke. Gitu. Berarti lu bisa mengambil kebahagiaan dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup lu dong? Sejauh ini sih gitu ya. Tapi gimana caranya ketika lu akhirnya bisa menerapkan itu gitu maksudnya? Satu kata, gampang tapi susah dijalanin. Ikhlas. Tapi pertanyaan gua, apa kalau sekarang bahagia? Bahagia. Kalau gua nggak bisa bahagia gitu, gua nggak bisa nemuin kebahagiaan gua, nggak bisa dapetin kebahagiaan, mungkin gua udah nyerah hidup ya kan. Udah kayak gua udah nggak tahu mau ngapain lagi di hidup gua. Tapi nyatanya Ya lu masih tetap ya bertahan dengan hidup lu saat ini gitu ya. Iya. Apapun yang terjadi gitu. kan setiap makhluk hidup tuh punya tugasnya masing-masing gak sih? Benar. Nah, ketika sampai saat ini gue masih hidup, berarti tugas gue belum selesai. Anjir. Gimana? Gue udah kayak ini nggak? Motivator. Iya. Tapi benar-benar keren sih. Ketika apa tadi? Ketika gua masih Apalagi hidup, iya. berarti Ketika ya. gue masih hidup, Iya, berarti tugas gua belum selesai. Iya, belum selesai. Tapi sejauh ini apa yang akhirnya lu pahamin, tugas-tugas seperti apa sih yang akhirnya lu pahamin gitu sebagai tugas dalam hidup lu tuh? Yang pertama sih pasti keluarga dulu ya. Keluarga. Pasti kan. Gue banyak ngalamin apa ya? Gimana ya kata-katanya, kalimatnya? Gue tuh kadang susah gitu ngejelasinnya. Lebih kayak gini. Dari kecil gue tuh kayak ngerasa hidup gue tuh berbeda gitu sama yang lain pada umurnya. Pada masa itu ya. Iya. Nah. Jadi di saat yang harusnya pada umur sekian lo ngejalaninnya ini, rasainnya ini, tapi gue enggak. Yang belum harusnya gue rasain tapi udah gue rasain. Kayak gitu. Bahasa Kasarnya lu dewasa sebelum lu benar-benar dewasa lah gitu ya. Benar, kayak gitu. Dewasa sebelum waktunya lah. Betul. Tapi nah itu kan lu berpikiran kayak harusnya gue nggak kayak gini nih di masa gue sekarang, harusnya gue melakukan hal-hal kayak gini nih pada saat itu kan. Tapi ketika lu sekarang, lu berpikirnya kayak gimana atas kejadian lu saat itu di posisi sekarang nih? Gue jauh lebih tenang ngadepin segala hal apapun yang
lebih tenang, jadi lebih tahu gimana cara ngatasinnya aja sih. Biasanya kan orang panik ya, karena baru ngalamin lah gitu kan, hal sesuatu ya gitu. Gimana nih, aduh gimana nih. Kalau dari panik itu pasti ke semuanya. Lu jadi marah, lu jadi sedih, lu ya berantakan ya. Iya, berantakan. Terus lu jadinya malah nggak fokus sama masalah yang lu harus selesain, ya nggak sih? Gitu. Berarti ketenangan kuncinya ya? Iya, tenang. Sama aja ibarat kata lu lagi berenang, ya kan? Tiba-tiba lu nggak tahu tuh kalau kolam tuh dalam, di dalam. Terus kaki lu keram, panik gak lu? Panik. Tenggelam kan? Iya. Kayak gitu. Jadi kalau lu panik banyak kerugian yang lu dapet. Oh, bener sih. Itu keren sih. Ketika lu, oke. Berarti poinnya adalah ketika lu dihadapin sama suatu masalah ya sebisa mungkin lu harus tenang gitu ya. Iya. Jangan panik. Tapi kan kebanyakan kita dari manusia emang kayak gitu gak sih? Ketika dihadapin dengan suatu masalah tuh udah keburu paniknya duluan gitu. Gimana ya? Tanpa disadari sebenarnya kita nggak pengen panik nih. Iya. Tapi kayak kepanikan itu tuh datang dengan sendirinya tanpa disadarin gitu. Ya itu gimana cara lu bisa nyikapinnya sih? Ya itu yang gue bilang, ikhlas. Satu kata yang gampang diucapin tapi susah dilakukan. Kelas itu ya? Iya. Dan gak gampang kan, gak mudah, gak gampang. Butuh proses sampai akhirnya lu di titik oke, gue ikhlas. Kayak sampai akhirnya di titik ya udah ya Allah gitu. Ya gimana Allah aja. Iya, gimana Allah aja kita mengikut iya, gitu ya. Benar. Dalam hal apapun ya sih. Lu gimana kalau di hidup lu? Sama sih. Sekarang lebih kayak ya udahlah gitu kan. Ya udahlah. Apapun itu kan. Ya, kayak, apapun itu. Iya, masalah di keluarga, pertemanan, hubungan, pekerjaan. Bener. Kayak sekarang lebih ya udahlah gitu. Karena percuma lu mempersulit keadaan, cuman mempersulit hidup lu doang gitu. Benar. Yang kayak pada akhirnya ya elah sebenarnya mah ini gak sulit-sulit amat, cuman guanya aja mempersulit gitu. Iya. Makanya gua ada di tahap dimana ketika gua sekarang dihadapin dengan suatu permasalahan apapun itu ya, yang pertama kali gue pikirin tuh bukan seberapa lama masalah ini bakal gue hadepin, bukan seberapa rumit masalah ini bakal gue jalanin, tapi lebih kayak ya udahlah gitu. Mau lama mau enggak, mau berat mau enggak, ya udahlah gitu. Iya. Karena sekarang lu dihadapin suatu masalah ya terus lu mau gimana? Iya. Benar. Dan ya hidup tanpa masalah kan nggak hidup. Iya. Iya kan? Gue juga makhluk hidup. Iya, makhluk hidup. Emang lu pikir lu doang yang punya masalah? Kayak emang gini. cuma manusia doang. Iya kayak gini lah. Orang banyak yang pengen hidup tenang ya kan. Orang mati aja didoain supaya tenang di alam sana. Betul. Terus orang yang hidup masih pengen hidupnya tenang gitu ya gimana gitu kalau gua. Tapi sejauh ini lu gimana menjalani hidup? Senang nggak? Menyenangkan nggak sih hidup lu? Menyenangkan sih. Menyenangkan. Iya, gue selalu berdoa untuk selalu dikasih rasa syukur yang gak ada habisnya, nikmat syukur. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup gue, semuanya ya, apapun itu, nggak cuman yang senang doang. Ya gue selalu berterima kasih gitu atas apa yang udah terjadi di hidup gue. Gue selalu berterima kasih. Kadang gue karena malu ya nggak sih sama Tuhan, ya sama Allah ya itu. Kadang gue malunya adalah masa iya gue pas ada masalah doang datang, pas ada sedih doang gue datang. Bener. Gue tuh pengennya dalam keadaan apapun gue datang. Iya. Ya nggak sih? Dalam keadaan apapun ya. Iya. Kadang tuh gue jadi orang yang ya Allah maafin gitu. Kenapa jadi pengkhianat mulu? Lo ngerasa jadi pengkhianat gak sih? Iya. Ya gak sih? Iya lagi. Tuh. Cuman ya kita namanya manusia ya nggak luput dari salah ya. Jadi seberusaha apapun kita untuk menjadi baik pasti ada aja keburukan yang terjadi dalam hidup kita gitu. Tapi kan seenggaknya kita selalu berusaha untuk menjadi baik. Karena kebanyakan orang tuh dia udah tahu buruk hidupnya nih. Bahasa kasarnya dia udah tahu, kita nih manusia udah tahu nih kita mengkhianati Tuhan. Tapi kita nggak sadar gitu loh. Nah seenggaknya kita udah tahu nih kita mengkhianati Tuhan, kita sadar gitu ya. Jangan buruk-buruk amat lah gitu. Bener. Iya gak sih? Bener. Tapi berarti semenyenangkan itu hidup lu ya sampai akhirnya lu bisa mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup lu. Iya. Ya kadang kan maksudnya gimana ya, orang kan nggak perlu tahu lah lu sedihnya kapan, marahnya kapan, kecewanya kapan,
selagi lu bisa berbagi itu kan nggak melulu tentang materi. Benar. Iya nggak sih? Dengan lu kasih senyuman, ya kan? Kasih candaan, itu kan juga berbagi ya. Ya sebatas lu say hello doang sama orang aja udah berbagi aja gitu. Tapi sejak kapan akhirnya lu merasakan hidup itu menyenangkan? Umur 23-24 akhirnya lo merasakan hidup itu menyenangkan. Gimana tuh awal pertama kali lo merasakan bahwa hidup itu menyenangkan? Wah, kalau bahas ini sih panjang ya, jauh. Jatuhnya kayak karena pasti bermulanya dari dalam rumah. Oke. Ya kan? Dari dimana lu besar lah ya? Iya. Gue kan terakhir sebagai anak perempuan satu-satunya di lu satu-satunya perempuan? Iya. Abang laki, adik laki. Tapi gue nggak pernah diperlakukan seperti perempuan satu-satunya. Oke, ngerti gue. Ya, dalam segi hal apapun. Ya, sampai gue ngerasa kayak kok nggak adil tuh. Itu tuh gue tuh waktu belasan tahun lah gitu, belasan tahun sampai yang 22 ya berarti, karena 23 udah mulai transisi. Tuh gue ngerasa kayak kok gue mulu, papa gue mulu, semua gue mulu, gue kesana sendiri, gue kesitu sendiri, nggak adil anjir gitu, nggak fair lah buat gue gitu kan. Bener-bener sendiri, apa sendiri, sampai gue pernah ngalamin hal yang bikin gue traumatik itu sendiri, mencoba menjalani sesuatu hal yang seharusnya itu bukan anak perempuan ya yang kayak gitu, tapi gue lakuin itu gitu kan. Ya misalnya contoh kayak gue mulai cari uang gitu kan, kerja part-time gitu dari zaman gue sekolah, masih umur belasan tahun. Gue masih ngerasain yang namanya naik kereta ekonomi. Iya, yang dulu bilang ya. Iya, yang gue bilang kalau misalnya tuh klakson udah panjang banget tuh klakson kereta, udah pasti ada yang kecelakaan ya, ketabrak lah apa gitu. Yang di atas masih ngegelantung. Gue juga sampai pernah, tau gak sih lo? Gue ngakalin security-nya waktu dulu. Jadi gue beli cuma sampai stasiun mana, tapi gue turunnya di mana? Iya anjir, lo kan masih kayak 3.000, 7.000 lah gitu kan waktu itu. Gue pernah ngerasain itu. Terus ngerasain mulai ngekos sendiri, tapi gue bener-bener jalan sendiri. Gue bawa barang-barang pakai kereta sendiri ke kosan gitu, nyari kosan sendiri. Apa-apa sendiri. Sebenarnya kayak gue tuh kalau ngebahas ini nggak bisa. Gimana ya? Kayak ini jadinya kayak terharu. Nggak terharu. Iya. Ya gitulah pokoknya lah ya. Intinya. Ini ya kalau yang kata anak-anak zaman sekarang tuh jadi anak kedua tuh inilah spesialis. Spesialis aja, spesial gitu aja, spesial kayak gitu. Enggak sih, sebenarnya anak pertama juga, anak ketiga juga sama sih. Iya. Ya balik lagi sih sebenarnya, intinya apapun yang terjadi dalam hidup lo saat itu ya kan yang ngebawa lo sampai sekarang gitu. Iya benar. Kalau lo nggak kayak gitu mungkin lo nggak bakal sekuat kayak sekarang. Iya. Dan sebenarnya gini sih, kalau menurut gua adalah harusnya lo bersyukur dengan apa yang terjadi pada hidup lo saat itu. Adalah nggak semua orang perempuan di posisinya saat ini, di seumuran kayak lo, di posisinya sekarang, di masa saat ini mendapatkan pelajaran yang kayak lo dapetin gitu. Benar. Dan itu yang sebenarnya harus banget banyak lu syukurin sih gitu. Itu jadi pelajaran hidup yang paling, ya karena gini loh, kalau lu mau belajar soal matematika di kuliah, semua orang bisa lu dapetin itu. Ya kan, maksudnya gue tinggal kuliah di sini belajar matematika dapat, tapi pelajaran hidup tuh kita nggak bisa milih. Gue pengen dapat pelajaran hidup kayak gini, kita nggak bisa. Lu pernah denger gak sih kalau orang tua dulu bilang gini, kamu tuh orang yang terpilih. Iya. Kamu tuh anak yang terpilih. Iya. Gue ngerasain itu sih. Iya. Gue ngerasain itu. Itu sih benar. Karena ya bahasa kasarnya, misalnya gue sebagai perempuan yang kita sama lah gitu, gue nggak dapat pelajarannya kayak lu, dan ketika gue pengen dapat pelajaran kayak gitu gue nggak bisa. Benar. Nggak bisa, kayak anjir kenapa gue nggak dapetin pelajaran kayak lu ya. Dan itu yang sebenarnya jadi nilai plus buat lu sih gitu. Dan buat kita semua yang pernah merasakan kejadian pahit dalam hidup di masa lalu kita, apapun itulah gitu kan, mau dalam keluarga, hubungan, pertemanan. Benar. Karena gue sendiri merasa saat ini terbentuknya gue sekarang ya karena kesedihan gue di masa lalu kan. Iya, karena pembelajaran iya lalu, kan. Dan ya dulu gue tuh selalu menganggap suatu kejadian pahit dalam hidup gue adalah sebuah tragedi.
dalam hidup gue yang harus gue keselin gitu, kayak anjing apa sih gue ngerasa kayak gini, gue kenapa sih harus dikasih ujian kayak gini. Tapi sekarang gue ada di fase dimana wah gila, gue dapat pelajaran paling berharga dalam hidup nih gitu. Gue kayak wah kejadian. Dulu banyak ngeluhnya ya Pak? Iya. Sekarang kayak ya udahlah gitu. Kayak berat banget ya ngelah napas ya. Terus akhirnya gimana setelah menyadari beberapa hal itu, akhirnya kemudian lu bisa bangkit dan menerima kenyataan itu tuh gimana rasanya? Rasanya ya ketenangan sih yang gue dapat. Ketenangan. Terus kayak menghadapi orang-orang di luar sana. Kadang tuh gue mikir ya, ngelihat di drama-drama gitu kan, sinetron segala macam. Gue pikir itu cuma ada di kayak gituan doang, nggak ada di nyata. Itu tuh ada di kisah nyata yang namanya lu sama teman kerja lu ternyata lu difitnah lah, lu ditusuk lah. Gue sampai berpikir gini kayak, ya Allah kok bisa gitu loh. Padahal gue nggak pernah nyenggol dia, tapi bikin kayak gitu. Ya. Cuma yang karena gue udah mendapatkan ketenangan itu, jadi gue udah nggak terlalu yang mungkin kalau pada saat itu gue belum mendapatkan ketenangan, gue udah ngelabrak kali orang yang kayak gitu. Udah beda cara menghadapi masalahnya ya. Kalau sekarang lebih slow lagi. Tapi mungkin kalau lu nggak bisa ngadepin itu, mungkin udah lu labrak, lu berantemin, lu acak-acak tuh rumahnya kan. Ya ibarat kata gua nggak pernah nyenggol lu nyenggol gua sih. Kalau kata orang Betawi, lu jual gua beli. Iya gitu. Oh berarti seru banget ya hidup lu ya? Hidup lu lebih seru sih kayaknya. Kayaknya kelihatan dari aura-aura lu sih, lu lebih seru sih daripada gue. Terus gimana? Oke lah, soal hidup pokoknya menyenangkan lah ya. Iya, menyenangkan. Tapi kalau soal hubungan gimana? Hubungan percintaan lu nih, kisah-kisah percintaan lu gimana sih? Menyenangkan itu juga gak? Gue gimana ya? Kok gimana? Karena gue gak pernah bahas ini sih di tempat lain sama orang-orang lain gitu. Kayak yang tahu tuh cuma satu orang, temen gue yang dari SMA yang tahu ceritanya itu. Sahabat tuh lah ya? Sahabat gue, bestie gue lah, bestoy gue. Dan emang gue tuh punya temen itu yang bener-bener bestoy itu cuman ada 2. Yang satu dari SMP, gue temenan sampai sekarang. Yang satu dari SMA gitu, sampai sekarang. Jadi kalau soal percintaan, mungkin karena gue terlalu banyak kejadian-kejadian yang menyenangkan di hidup gue. Jadi kalau yang soal percintaan, gue menomor 2kan itu sih. Walaupun juga sama pahitnya Pak. tapi itu bukan jadi hal prioritas. Bukan jadi hal prioritas. Berarti lo kayak ya udahlah, soal percintaan lo lebih kayak tar dulu deh gitu ya. Iya. Tapi ada pengaruh baiknya gak sih dalam hidup lo dari kisah-kisah percintaan lo sebelumnya? Iya. Gue tuh gini Pak, jadi apa ya? Ya ada tuh. Antara bego ya kan, antara bego, goblok, tulus ya kan, beda tipis. Gue kalau udah sayang nih, total orangnya. Iya, benar. Mau sama siapapun itu loh, mau perempuan atau laki-laki ya, maksudnya dalam segi berteman ataupun berpasangan ya. Iya. Tapi keseringan dihianatin terus. Mau sama temen yang perempuan kayak sama apalagi yang pria gitu, dihianatin. Padahal gue udah total. Tapi jadi ketraumaan dalam hidup lu gak? Ya sampai kira lu menutup diri? Secara nggak langsung. Tapi apakah lu masih mau bergelut dengan ketraumaan itu, atau lu mencoba untuk keluar dari ketraumaan itu? Gue begini sih, gue yang nggak menutup gitu, gue nggak menutup hati, nggak menutup lingkungan, tapi keseringan pada mental. Dan mungkin belum ketemu yang klop aja sama lu kali ya. Benar, sekalinya ketemu temboknya besar. Benar, kayak susah banget nih gitu ya. Ya bener temboknya gede banget nih gitu. Kayak aku tuh capek, aku tuh nggak mau kayak gini. Tapi kenapa kok ketemu
sama yang kayak gini, udah cocok dalam semua hal, tapi yang ini satu temboknya doang. Iya. Tapi ini gak sih, lu tuh sebenarnya tipikal orang yang butuh sosok gak sih dalam hidup? Butuh. Gue itu apa sih, love language ya? Gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah ngikutin gitu-gituan tuh. Yang kayak physical touch, Iya. yang afirmasi. Gue semuanya, gue borong. Gue tipikal semuanya. Jadi dari physical touch-nya, terus action-nya gitu. Kayak dari kata-kata. Nah, kalau gue justru tipe orang yang gue baru kemarin ngebahas sama teman-teman gue, cowok semua. Yeah. Nah, kita tuh ngebahas soal apa tadi, love language, terus red flag ya, terus apa toxic relationship gitu-gitu. Okay. Nah, gue sama teman-teman gue tuh sampai mungkin ya karena beberapa pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, sampai akhirnya kita males untuk mengenal kata hubungan lagi dalam hidup. Kita sampai ketinggalan hal-hal terupdate tentang itu. Ngerti sih? Kita sampai kayak emang ada ya love language gitu? Oh ada ya? Kalau gue bukan gitu. Red flag gitu? Itu udah ada di gue. Tapi gue nggak tahu kalau itu masuknya ke kategori ini gitu. Iya. Karena kan sekarang ya masih anak senja lah inilah itu ya kan. Tapi sebenarnya tapi itu sebenarnya emang kita udah rasain itu. Cuman kita nggak tahu. Nggak tahu aja kategorinya itu. Pembahasannya gitu ya kayak. Ternyata ada konsepnya. Iya kayak oke gini ya, pantesan mungkin gua susah dekat sama perempuan karena gua nggak update kali soal gini-ginian gitu. Oh berarti kalau lu borong semua? Gue borong semua, tapi gue bukan orang yang nuntut sih, nggak, karena balik lagi ya dari pelajaran hidup, gue mengimplementasikan terhadap pasangan juga sebenarnya. Tapi lu tuh tipe cewek yang kayak gimana sih? Kalau secara lu ngegambarin nih bahasa kasar lu mau membuat karakter lu itu, lu menjelaskan karakter lu itu, lu seperti apa sih? Tipe yang kayak gimana? Gue kelihatannya cuek. Oke. Tapi gue perhatiin sampai detail-detailnya. Padahal orang ngeliatnya kayak ini orang kok cuek banget gitu. Iya. Tapi padahal pada diri lu tuh sebenarnya lu memperhatiin sampai hal-hal kecil yang terjadi pada hidup dia gitu. Tapi gue nggak suka kalau yang lebay. Tapi okay. Gue juga suka di love you gitu, gue suka. Tapi gue nggak suka yang lebay. Paham gak sih? Jadi gue suka. Ada batasannya lah ya. Iya. Kalau dilebayin juga gue malah kayak jadinya ilfeel. Oke. Terus gimana lagi? Tadi apa? Cuek. Tapi aslinya tuh lu nggak cuek. Cuek. Aslinya nggak cuek. Kadang jadi ada kelemahan juga nggak sih? Kayak royal. Oke. Gitu. Sebenarnya nggak sih, gue belajar dari yang kemarin ya, dari yang toxic relationship, jadi gue mulai mengurangi itu gitu kan, harus memilah-milih, jangan jadi bego terus gitu. Gue orangnya suportif. Suportif tuh maksudnya gimana nih? Apa sih suportif ya? Suportif. Iya maksudnya. Jadi gini, misalnya nih pasangan gue, dia punya cita-cita apa, gue punya cita-cita apa, gue bakal dukung dia apapun yang dia lakuin. Oke. Gitu. Jadi gue menghargai waktunya dia, karena menurut gue tuh dalam hubungan yang emang udah di titik lu hubungan dewasa tuh bukan dulu yang harus lu ngabarin, lu harus kontekan 24 jam gitu, enggak. Tapi lu kasih ruang buat dia. Oke. Iya, karena nggak melulu tentang itu. Karena pasti pasangan itu juga punya prioritas sama. Dan punya kehidupan pribadinya sendiri lah ya. Gue tipikal yang nggak ngelarang-larang. Gue tipikal yang nggak gue percayalah walaupun sering dihianatin, tapi gue tetap percaya gitu. Karena biasanya gue main insting juga sih. Iya. Gue main insting juga. Iya, gue main insting juga. Tapi kadang gini lah yang terjadi di lapangannya adalah ketika orang itu terlalu tulus, terlalu baik, dan terlalu all out buat seseorang, justru jadi makanan buat orang itu, kayak gampang buat manfaatin kita gak sih? Bener. Makanya kan ada yang bilang ya baik jangan terlalu baik, ya jahat juga jangan terlalu jahat gitu. Iya. Nah kalau tipe pasangan lu sendiri yang lu idam-idamin tuh gimana sih? Gue bingung sih kalau ditanya kayak gitu, karena gue gak ngoyo sih, lebih kayak yang pertama yang pasti tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Tanggung jawab aja dulu sama dirinya sendiri. Iya, baru lu tanggung jawab sama orang lain. Iya, ya? benar. Karena itu yang diperluin, karena gue tuh di diri gue tuh gini, Sab, apapun yang lu lakuin, lu harus bisa tanggung jawab gitu sama kedepannya. Karena bokap gue selalu
akibat. Oke. Sebab akibat. Jadi ketika lu ngelangkah satu, lu gagal atau apa ya lu nggak bisa pantang menyerah atau lu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang. Sekarang nggak bisa. Lu harus bertanggung jawab. Gimana cara bertanggung jawabnya? Ya lu cari solusinya. Pertama bertanggung jawab. Gitu. Terus yang kedua apa? Simple nggak ribet lah gitu. Iya, gue suka orang yang simple, nggak ribet. Karena gue juga tipe yang kayak gitu. Oke. Gini, gue mau beli baju, gue bilang, ayo kita beli baju. Beli baju nih, set, gue suka ini, udah gue beli, langsung cabut. Gue bukan tipe yang ini bagus gak gitu ya, kebagusan mana ini atau ini gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu. Kayak kalau misalnya gue ketemu sama cowok yang kayak gitu, malah gue kayak ribet lu gitu. Iya benar. Ribet lu gitu ya. Kayak tadi pertama bertanggung jawab, simple. Sayang sama keluarga. Iya, okay. Sayang keluarga. Karena gue yakin ketika dia sayang sama keluarga, apalagi sayang sama nyokap, pasti dia memperlakukan gue juga baik. Berarti lu tuh tipikal orang yang melihat seseorang itu dari apa yang dia lakukan dulu ya? Iya. Terhadap dirinya sebelum dia memperlakukan orang lain terhadap dirinya sendiri. Benar, gitu. Benar. Keren sih. Simpelnya gitu. Jadi itu udah mencakup semua sih menurut gue. Nah, terus kalau bokap gue tuh selalu ngingetin, kamu mau cari pasangan kayak gimana? Saya pasangan hidup ya. Iya. Misalnya gue sebutin yang tadi. Bokap gue nampain. Sebagai seorang wanita, sebenarnya itu 2 poinnya cukup. Apa tuh? Membimbing dan menjaga. Oke. Itu tuh luas banget arti dari kata membimbing dan menjaga itu. Benar. Ya di dalamnya ada yang gue bilang tadi kan, tanggung jawab, sayang keluarga kayak gitu. Apalagi nanti kalau lu misalnya berkeluarga, punya anak, bisa gak mengayomi anak, mendidik anak, menjaga anak gitu ya. Iya. Apalagi kalau bahas yang kayak gitu gue juga agak sensitif sih. Karena gue tipikal yang gak ngoyo. Kalau misalnya ada rezeki dikasih anak, syukur. Kalau misalnya belum pun ya udah gue nggak mau itu jadi permasalahan. Nah itu tuh yang harus dibahas dari awal tuh sama nanti kalau misalnya gue sama pasangan lu gitu. Gitu. Karena gue tuh ngeliatnya gini loh, banyak orang tuh nikah karena mau punya anak, karena mau ini, karena mau itu kan. Padahal kan lu tujuan lu menikah itu kan untuk hidup bersama, temen hidup, buat nemenin lo gitu loh. Jadi kalau misalnya ada atau enggak pun ya harus lu juga disyukuri. Itu kan bonus kan. Kayak gitu. Kan rezeki lah ya, titipan lah ya. Dan gini, kita sebagai anak-anak lagi, kita sebagai orang yang peka, sadar akan kehidupan yang ada, kayak gue di gini nih di dalam rumah, gue harus stop dari sekarang, gue stop di gue aja, jangan sampai nanti generasi gue berikutnya juga ngerasain. Jadi gue yang harus memperbaikin, gue harus berdamai dulu sama diri gue, berdamai dalam keadaan yang ada pada saat itu, supaya nanti kelak kalau gue dikasih titipan sama Tuhan ya gue bisa gitu ngejalaninnya. Karena kan nggak ada yang pengen sih kayak gue pengen dilahirin dari ibu yang kayak gini, bapak kayak gini. Gila, menarik banget nih. Kita baru ngebahas 2 aja udah menarik banget ya. Kayak gak ada habisnya kalau ngebahas hidup. Tapi itu sih sebenarnya gini, kenapa sih alasan gue suka ngobrol sama seseorang, kenapa sih gue suka banget buat cerita dan sharing sama seseorang, karena gue selalu dapat banyak pelajaran sih, kayak karena yang terjadi di hidup lu belum tentu terjadi dalam hidup gue. Dan itu yang kayak baik poin tadi gue bilang, anjing pelajaran hidup lu kayak wah gila, gue harus banyak belajar nih gitu, sampai akhirnya yang ngebuat gue sebenarnya gini loh, yang ngebuat gue lebih sadar dan bersyukur itu adalah bukan karena kejadian dalam diri gue sebenarnya, tapi atas cerita orang lain yang terjadi pada kejadian hidupnya dia. Benar. Jadi gini sih, lu tuh belajar jangan ngelihat siapa yang ngomong sebenarnya, tapi ilmu yang dia kasih sih, ilmu yang dia bagi. Karena ilmu tuh lebih tinggi nggak sih nilainya dibandingkan materi, dibandingkan apapun sih. Kalau bahkan gue di titik sekarang kayak tadi gue udah selalu bilang kayak gini, gue tuh selalu tipe orang yang kayak sekarang fase gue adalah pengen terus belajar. Sampai sekarang gue kayak kayak gue harus belajar deh, gue harus terus belajar deh. Karena sebenarnya gamparan gue tuh dulu gue tuh tipe orang yang dulu nggak pernah mau buat belajar. Kita zaman kayak yang tadi ya lu ceritain pas. Apalagi dulu zaman sekolah gitu, gue dapat baca cabut-cabutan, gue nggak peduli soal ilmu pengetahuan tuh, gue nggak pernah peduli gitu.
Bahkan emak gua itu baru selesaiin kuliah S1-nya itu ketika gua di umur 17 tahun kalau nggak salah, 18 apa. Emak gua baru selesai S1. Dan dimana kayak di umur hampir 50-nya dia baru menyelesaikan S1. Itu yang kayak ngebuat gua, dulu gua pandang emak gua kayak ngapain sih Ma, udah tua S1 juga nggak kepake gitu loh maksud gua. Ini kita ngomongin bukan gelar ya, pengetahuan ya maksud gua. Nggak kepake, ternyata emak gua tuh yang selalu bilang ya, ilmu itu nggak bakal pernah ada habisnya. Iya. Lu tuh yang namanya belajar itu nggak bakal pernah ada berhentinya gitu. Makanya kayak semenjak orang tua gue ngomong gitu, dan emak gue selalu bilang kita tuh hidup harus bermanfaat dengan orang lain, dan cara kita bermanfaat dengan orang lain itu kita harus punya banyak pengetahuan. Benar. Lu gimana mau bermanfaat untuk orang lain kalau lu nggak punya pengetahuan gitu? Akhirnya kayak sekarang, bodo amat, gue apa sekarang mau belajar gitu. Gue kalau punya duit nih, kalau bisa nih gue mau kuliah dah, bahkan sampai S10 deh. Benar, gitu. Kalau gue, cuman ya namanya kita hidup kan, kita nggak pernah ada yang tahu. Iya benar. Kita pengennya kayak gini, jadinya kayak gini. Tapi kalau lu mimpi-mimpi seperti apa sih yang pengen lu jalanin sebenarnya adalah? Gue ya. Keinginan lu nih dalam ngelihat goals life itu kayak gimana sih gitu? Anjing gue sobat Inggris ya. Gimana? Taruh ya. Gue pakai dulu. Kehidupan yang sangat lu damba-dambain itu dalam kehidupan lu gimana sih? Bokap gue dari dulu ya, dari kecil selalu ngasih tahu gue gitu supaya peduli. Oke. Lo harus peduli gitu. Peduli itu benar-benar luas arti katanya. Benar. Gitu. Gak cuma di satu titik tapi ke semuanya, karena itu impact lo itu banyak banget. Gue bukan terlahir dari anak orang kaya, apalagi konglomerat, ya kan? Enggak. Terus dibilang susah, tapi orang-orang nggak pernah ngeliatnya susah. Ya cukup lah ya. Iya gitu. Orang-orang kadang nggak percaya kalau gue nggak punya duit gitu. Bingung nggak sih? Ya gimana? Itu kan privilege dari alam ya, dari Tuhan yang ngasih kayak gitu ya. Ya gimana? Masa gue harus kucel-kucel, gue harus acak-acakan gitu. Ya emang udah bentukannya kayak gitu. Biar lo ngeliat gue susah gitu ya. Iya. Nah, itu bokap gue ngomong gini, orang tua lain bisa ngewarisin anaknya harta banyak, kontrakan lah segala macam rupanya, tapi bokap gue pingin ngewarisin ke anak-anaknya itu ilmu. Wah, iya sih bang. Ilmu. Dari situlah kenapa gue bisa sampai akhirnya yang gue bilang gue nemu yang kata ikhlas, gue bisa tenang. Kata peduli, kata ilmu itu tuh selalu nempel di setiap perjalanan hidup gue. Karena dari kecil udah dikasih itu sama bokap ya. Iya, itu. Jadi di saat gue ngebrontak, di saat gue kenapa sih gini, kenapa sih gitu, kenapa sih aku, kenapa sih gini. Ketika lo selalu nanya kenapa, tapi apa yang ditanamin bokap gue nempel juga di otak gue gitu ya, mengikuti perjalanan hidup. Akhirnya yang kayak sekarang. Jadi dari kata peduli, terus ilmu, ya akhirnya lu nanya goals gue apa, ya gue simple, gue pengen berbagi ke banyak orang sih. Berbagi bermanfaat. Silaturahmi. Benar silaturahmi penting tuh. Dan gue selalu berdoa ya semoga ketika memang gue dikasih jalannya gitu, Allah percayain rezeki ke gue nggak lupa gitu sama apa yang gue pengenin. Gue selalu berdoa itu kayak jangan sampai takabur. Karena kebanyakan orang gitu ya, lupa ya. Iya. Karena pas susah berdoanya pengennya gimana, pas sudah dikasih nggak kayak gitu gitu ya. Gue tuh berdoanya kayak gitu. Walaupun emang belum lah mungkin saat ini belum. Ya kan kata Allah juga 3 ya. Akan ku kasih sekarang, akan ku ganti dengan yang lebih baik, dan akan ku kasih sekarang lebih baik. Sama apa ya, lupa juga. Ketiga itulah ya. Ya itulah 3 itulah gitu kan. Jadi kalau bukan sekarang ya mungkin nanti gitu. Oh, sekarang nanti diganti lebih baik. Oke. Iya. Ya ingat itu aja. Kalau nggak sekarang ya nanti, kalau belum nanti ya diganti yang lebih baik gitu. Ih, gila nih, keren nih, gue dapet pelajaran baru lagi nih. Tapi tadi dulu gue ngecek dulu. Iya, boleh. Ntar takutnya ada kejadian apa-apa kan? Iya benar. Siapa?
Tapi itu tadi bener sih, menarik. Kalau nggak sekarang, nanti ya diganti yang lebih baik gitu ya. Iya, benar. Oh, itu pelajaran menarik banget sih. Kayaknya gue juga bakal menerapkan itu deh sekarang. Kalau nggak sekarang, nanti ya diganti lebih baik. Tapi lu tuh tipe orang yang ngelihat kehidupan tuh kayak gimana sih? Gue ya ngeliat apa nih, ngeliat orang, Ngelihat kehidupan realita kehidupan terjadi dalam diri lu, kehidupan yang lu hadapin, permasalahan segala sesuatu tuh lu gimana sih ngeliatnya? Oh, Ya indah aja sih gue ngeliatnya. seru ya? Seru indah. Kira mau gimana? Iya. Semua tuh balik lagi, punya tugasnya masing-masing, ngejalinin hidup, bertahan hidup. Pilihan, sekarang tinggal pilihan, lu mau apa enggak? Kata Allah juga gitu, lu mau apa enggak? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu nanya sudut pandang gue kalau orang lain tuh seperti apa, gue punya jawabannya. Gimana tuh? Gue melihat orang itu gak pengen dari buruknya terus, gak pengen dari buruknya doang. Apa ya, kadang kan orang lihat kayak buruknya doang gitu kan. Kadang yang kebaikannya itu gak dilihat. Kalau kebaikan banyak, ada satu titik keburukan, ya keburukan aja yang lihat. Gue enggak. Jadi gue menghargai setiap masa lalu dia, menghargai setiap pembelajaran dia. Nah, jadi lu nggak ngejudge misalnya dia punya masa lalu yang kayak gini, lu kayak gini gitu. Karena setiap orang masih bisa berubah ya. Cuman satu sih, paling gue gini, lu mau jadi apapun diri lu, mau jadi sekriminal, sejahat apapun, tapi please jangan nyakitin orang lain. Lu mau brutal gimana sama hidup lo ya, hidup lo gitu kan. Mau segoblok apapun lu di hidup lo, segelap apapun, ya lu lakuin aja sendiri, tapi lu yang tanggung jawab, jangan orang lain. Gue paling nggak suka kayak gitu. Gue paling nggak suka kayak misalnya lu yang berbuat, orang lain yang kena. Nah itu ya, merugikan banyak orang ya. Iya, gue nggak suka. Aduh, berat sih itu kalau ngomongin itu tuh. Berat. Karena tuh teman gue tuh banyak gue bukan orang yang punya banyak teman. Tapi kenalan banyak. Jadi kan maksudnya kalau temen tuh ya gimana ya, gue circle-nya kecil lah, yang dibilang jadi teman gitu, bestie gitu. Tapi kalau kenalan banyak. Jadi nah di kenalan itulah yang dia masa lalunya tuh kelamnya tuh banyak ya. Apa sih kalau cowok nggak cewek ya, 3 hal. Kalau enggak seks, iya kalau ini harta tahta wanita lah ya, kayak gitu ya. Terus narkoba mungkin, terus kriminal. Iya. Cuman tapi kalau kriminal gua nggak ini sih, belum kenal. Oh, kalau gua belum kenal, maksudnya belum menghadapi itulah ya gitu maksudnya. Iya. Kalau gua orang tipe yang kayak gini sih. Kalau gua nih ya, melihat segala kejadian yang buruk itu, gue sering bertemu sama orang yang ketika ketemu sama suatu, misal gini contoh, gue ngelihat temuin orang maling nih misalnya, atau nyolong sesuatu gitu, terus akhirnya digebugin gitu kan sama orang kan, karena digebugin kan, kayak oh maling nih digebugin. Nah gue tuh tipe orang bukan yang pengen ngegebugin, tapi gue yang selalu berterima kasih ke orang itu, karena kalau nggak dia yang maling, mungkin gue yang maling. Ngerti gak? Karena gue nggak punya contoh kalau maling tuh bakal digebugin loh. Kalau maling tuh bakal gini. Atau contohnya misalnya narkoba. Kalau orang narkoba itu pasti di penjara. Kalau nggak ada orang yang narkoba terus akhirnya di penjara, mungkin gue yang bakal narkoba. Karena gue nggak punya contoh kalau orang narkoba itu bakal di penjara gitu. Itu akhirnya ngebuat gue sekarang melihat sesuatu itu kayak, ih justru gue berterima kasih loh sama dia. Orang kan kayak bilang, lu narkoba lu gini. Justru kalau dia nggak buka dia yang narkoba, mungkin lu, mungkin gue, mungkin kita. Dan nggak gini. Apa ya? Di dunia ini ya, di hidup ini yang tadi kita udah ngobrol sebelumnya, nggak ada orang yang bener-bener putih nggak sih? Bener, nggak ada. Nggak ada, coy. Jadi lu nggak usah jadi orang yang munafik lah. Itu benar. Nggak usah jadi orang yang munafik. Jadi ketika lo ngelihat ada satu orang yang punya kesalahan ya kan, menurut lo, apa sih dia gelap banget ini? Nggak usah ngejudge. Siapa tahu giliran lo besok. Iya. Dan gue tipe orang yang kayak gini sebenarnya.
kita hidup di dunia ini cuma sekali dan baru pertama kali hidup di dunia. Dan ketika kita melakukan kesalahan, menurut gue sah-sah aja. Ya kan? Contohnya, lu kalau pertama kali bikin kopi, pasti tuh yang namanya gulanya kebanyakan, airnya kebanyakan. Iya, airnya kebanyakan itu ya karena lu baru pertama kali. Benar. Begitupun dalam hidup, ketika kita baru pertama, kita kan semua baru pertama kali ngerasain hidup kan. Nggak ada tuh orang yang udah 2 kali, 3 kali, 4 kali ngelakuin hidup gitu. Kecuali lu reinkarnasi. Iya. Jadi maksud gua ketika ada orang melakukan sebuah kesalahan ya wajar, karena kita baru hidup 1 kali di dunia gitu. Kecuali kita udah hidup berkali-kali masih melakukan kesalahan baru gitu. Makanya gua kalau ada orang melakukan kesalahan, gua selalu bilang nggak apa-apa, bukan salah lu kok. Toh lu juga baru hidup sekali di dunia ini. Dan lu nggak tahu ini tuh bakal jadi sebuah kesalahan. Kalau enggak, lu melakukan ini gitu. Gue nih ya selama ini ngadepin kan sekarang kan banyak nih kayak apa sih bahasanya tuh, kalau gue bilangnya tuh yang panic attack. Oh iya iya gitu. mental health ya. Itu gue sempat ngerasain itu. Gue sampai bilang ke bokap gue, Pak kayaknya aku mau ke psikolog sih. Ngapain? Orang kamu bisa ngenalin karakter orang, ngapain kamu ke sekolah? Kenalin aja karakter diri sendiri. Gue malah digituin. Oh, malah digituin? Iya, gue sempet pengen ke sekolah tuh. Tapi akhirnya emang bener, gue kayak pelajarin kenapa sih Sam? Oh ini kayak gini loh, oh ini kayak gini. Berarti lu tipe orang yang introspeksi diri banget ya? Alhamdulillahnya sih gitu ya. Karena itu gimana sih lu menetas sebelum waktunya, jadi kayak buru-buru kayak dikejar deadline aja gitu. Kalau habis dari sini ke sini gitu. Ya, keren sih, menarik. Tapi gue rasa juga banyak orang yang kayak gitu juga, yang kayak kita punya pengalaman kayak gini. Cuma memang bedanya adalah ada yang dia menutup dirinya sendiri aja, pembelajaran untuk di sini. Ada juga yang mau memang berbagi. Nah, itu kan balik lagi ya ke orangnya ya. Kan emang ada yang kuat, ada yang enggak gitu loh. Makanya banyak kan orang juga yang nggak kuat, ya jadinya kayak bunuh diri segala macam. Kita harus menghargailah keputusan mereka juga ya yang dan udah. Lu ngerasa gak sih yang kayak tadi apa tuh namanya mental health dan apa tadi sebelumnya? Oh, gue kena panic attack. Itu tuh apa ya? Itu tuh bukan hal yang remeh tahu sebenarnya di negara kita harusnya, iya gak sih? Iya benar. Orang nggak ada edukasinya. Iya, dan gue tuh selalu gini loh. Ketika sebenarnya contoh paling simpel dan sederhananya adalah permasalahan cinta ya. Kebanyakan orang tuh kan akhirnya bunuh diri, akhirnya apa ini namanya gores-gores tangan. Silat. Itu kan kaleng Coca-Cola itu dari zaman SMP anjir, temen gue kayak gitu. Iya, itu kan gara-gara cinta, tapi kan orang bilangnya kayak lebay lu. Iya. Kan kita nggak bisa bilang itu lebay kalau itu nggak terjadi di diri kita gitu. Dan itu yang kayak di negara kita tuh masih menjadi hal yang kayak orang nggak peduli sama hal itu. Makanya gue kalau ada orang yang cerita cowok gue kayak gini, gue tuh bukannya kayak bilang lebay banget sih lu, alay banget sih lu, enggak, tapi kayak anjing kalau itu terjadi di diri gue mungkin gue bakal kayak gitu. Dan menurut gue di negara kita masih kurang edukasi soal itu. Dan biasanya tuh ya, gue ngeliatnya tuh kalau yang soal yang percintaan itu adalah berarti pertama kurangnya rasa kasih sayang pada saat dari kecil gitu. Dari dia saat besarnya ya. Iya. Ada yang kurang pasti. Jadi sampai akhirnya pas udah tumbuh dewasa besar, ketika dia ngerasa disakitin segala macam, kayak kehilangan sosok itu gitu, sandaran segala macam. Sebenarnya tuh ya itu balik lagi ya, sebab akibat tuh ada kayak gitu. Cuman emang kita yang nggak sadarin aja. Jadi ketergantungannya kita sama orang lain tuh, kalau kita pelajarin diri sendiri, kenapa sih gue bisa tergantungan sama dia? Oh ternyata sosok yang gak pernah gue dapet di hidup gue tuh ada di dia. Oke, nih gue gitu. ya. Makanya gue bisa ketergantungan karena gue baru pertama kali gitu loh. Akhirnya ketemuin sosok kayak gitu. Iya, gitu ya. tapi kita lupa gitu kalau apa ya? Kalau jodoh gitu kan, kalau jodoh tuh gak ada yang tahu. Bener. Kapan jadinya jodoh atau bukan? Walaupun memang sebenarnya yang gue juga dengar katanya kalau jodoh tuh sebenarnya kita yang nentuin gitu. gitu. Kita yang nentuin. Lo mau jodohnya sama siapa gitu. Diperjuangin aja, tinggal ntar Tuhan yang ngerestuin. Iya benar. Karena bukan berarti jodoh Tuhan yang menentukan terus itu cuma diem aja nungguin siapa ya jodoh gue yang dikasih sama Tuhan, kan nggak gitu. Sebenarnya semua sih jodoh, takdir, maut kan semua tergantung dari ya kitanya mau usaha apa enggak gitu.
Ngeliat apaan? Enggak, gue ngeliat udah berapa ini. Oh, udah berapa menit? Baru 45 menit. Terus gimana? Ini mau berapa lama? Sampai 7 jam kalau nggak salah. Ada. Terus gimana? Apalagi nih yang seru-seru apa nih? Apa yang seru-seru? Yang seru-seru. Apa ya? Tapi lu sehari-hari tuh apa sih apa hobi-hobi lu tuh apa sih? Kayak misalnya lu punya hobi menggambar kah, menulis kah, atau bernyanyi, atau mungkin lu punya bakat nyulam gitu? Gue berharapnya gue jadi seniman ya sebenarnya, bisa nyanyi, bisa gambar. Gue tuh iri sama orang kayak gitu sebenarnya. Tapi ya apa daya, Tuhan kasihnya yang lain gitu di diri gue, talentnya nggak di situ. Suka ini aja sih, suka bacot. Suka bacot. Tapi maksudnya nggak ada suatu bidang yang lu bener kayak misalnya tadi kayak menggambar kah, atau mungkin lu mahat kayu gitu, nggak ada? Enggak sih. Gue gambar basic aja sih, tapi bukan yang kayak gambar. Nyanyi juga tapi enggak. Gue soal seni ya, temen gue bilang gini, dia anak seni. Semua manusia tuh punya jiwa seni. Benar. Lo tau nggak kenapa bisa gitu? Karena ketika ada satu lukisan abstrak, setiap mata yang memandang tuh punya beda-beda ininya, perspektifnya ya, iya, sudut pandangnya. Sudut pandangnya beda-beda. Menurut lo itu gambar abstrak itu ngarahnya ke udara, temen lo bilang ke langit ya kayak gitu kan? Iya. Itu seni, itu jiwa seni. Tinggal gimana lo mau nguliknya aja. Berarti lu mah nggak ada deh ya yang gitu-gitu ya, maksudnya bakat-bakat gitu nggak ada ya? Kalau gue rasanya sih kalau bakat lebih ke ngoceh, lebih ke komunikasi lah ya. Tapi dulu sebenarnya cita-cita gue pengen apa? Gue pengen jadi penyiar radio. Anjir, sama gue juga dulu pengen banget jadi penyiar radio. Iya. Karena kalau gue dulu nganggepnya gini lah, penyiar radio itu misterius, tapi kayak semua orang tahu suaranya gitu, orang bisa kenalin cuma dari suara. Gue tuh sampai nelponin ke radio ya, iya sama radio, lagi. Gue nelponin kan, mau ngucapin selamat ulang tahun untuk kakak aku waktu gue SD. Karena gue dari kecil tuh disetelin nama nyokap tuh radio terus. Radio, wah gila keren sih. Lu tau gak sih radio Kayu Manis? Aduh nggak tahu gue. Gue tuh sampai hafal jinglenya. RKM Radio Kayu Manis. Kata gue, passwordnya apa? Iya, nitip-nitip salam ya, curhat-curhat gitu ya, gitulah pokoknya. Kayaknya udah cukup lama juga nih kita ngobrol. Tadi berapa? 45 menit. Iya, nggak berasa sih. Nggak berasa. Jadi thank you banget, semoga ada banyak pelajaran baru lah yang bisa kita ambil dari obrolan kita gitu. Dan buat teman-teman yang dengar juga, ambil baiknya, buang buruknya gitu. Iya, betul. Ketika memang ada yang nggak sesuai dengan kalian, ada yang nggak sejalan dengan kalian, ya udah skip aja gitu. Iya benar. Iya guys sih. Benar. Tapi kalau memang ini sekiranya cocok sama kalian dan sejalan sama kalian, ya silahkan dipelajari bareng-bareng lah gitu. Dan thank you banget buat Kak Sabrina udah mau mampir ke sini. Iya, sama-sama. Udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama, Pak. Iya. Next kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi lah sama Kak Sabrina. Kalau Siap. sekiranya ada teman-teman yang pengen ngobrol lagi sama Kak Sabrina, boleh kita ngobrol-ngobrol. Aduh, saya jadi nggak enak nih Pak, jadi masuk ke akun Bapak. Iya, saya juga jadi nggak enak nih, kan kakaknya ini ya gitu. Jangan disebut ya Pak, yang itu ya Pak. Yaudah, gitu aja. Thank you Kak Sabrina, kita tos dulu. Oke, dadah.